Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Sudah 3 bulan sejak aku kehilangan kemampuan untuk tidur nyenyak. Dokter menyebutnya insomnia situasional, tapi aku menyebutnya instung. Ada sesuatu yang bergeser di udara rumah ini setiap kali lampu dipadamkan. Sesuatu yang membuat saraf-saraf di balik tengkukku selalu menegang. Malam ini pukul 2:15 pagi. Fahri, suamiku, berbaring di sampingku. Napasnya teratur, berat dan tenang. Aku membelakanginya, menutup mata rapat-rapat, mengatur ritme napas agar terdengar seperti orang yang sudah hanyut dalam mimpi dalam. Aku sudah menjadi ahli dalam hal ini, berpura-pura menjadi patung bernapas. Tiba-tiba, aku mendengar suara grendel pintu kamar yang berputar perlahan. Klik. Sangat halus. Hampir tidak terdengar jika aku tidak sedang berada dalam kesunyian yang mencekam. Aku tidak bergerak sedikit pun. Jantungku mulai berdentung haras, menghantam tulang rusukku seperti palu godam. Apakah ada pencuri? Pikiranku berpacu, mencari benda tumpul di balik bantal. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat darahku membeku. Langkah kaki tanpa alas kaki terdengar mendekat ke sisi tempat tidur Fahri. Aku menunggu Fahri bangun, berteriak, atau setidaknya terkejut. Tapi yang kudengar justru suara kain spray yang bergeser. Fahri bergerak. Ia tidak bangun karena terkejut. Ia justru membuka ruang. Dia sudah tidur. Suara itu bukan suara Fahri. Itu suara seorang wanita. Serak, rendah, dan penuh keintiman yang menyakitkan. Sangat pulas. Dia meminum susunya tadi malam. Jawab Fahri. Suaranya tidak terdengar bersalah. Suaranya terdengar lega. Susu itu. Aku teringat gelas susu hangat yang diberikan Fahri sebelum tidur. Aku tidak meminumnya. Aku membuangnya ke tanaman di balkon karena aku merasa mual. Ternyata, dia mencoba membiusku dengan obat tidur agar dia bisa melakukan ini. Aku merasakan sisi tempat tidur di sebelah Fahri melesat turun. Seseorang baru saja naik ke atas ranjang kami. Selimut tebal yang menutupi tubuhku ditarik perlahan oleh Fahri, seolah ia sedang berbagi kehangatan milikku dengan tamu tak diundang itu. Sekarang, ada 3 nyawa di atas satu ranjang ini. Aku bisa mencium aroma parfum wanita itu. Aroma vanila yang manis dan menyengat. Sangat kontras dengan aroma lavender yang biasa kugunakan untuk menenangkan sarafku. Punggungku terasa panas. Aku bisa merasakan pergerakan mereka tepat di belakangku. Hanya ada jarak beberapa sentimeter antara punggungku dan dada mereka. Bisikan-bisikan kecil, tawa tertahan yang hampir menyerupai desis ular, dan gesekan kain pijama yang memuakan. Mereka berada di bawah selimut yang sama denganku, menggunakan ruang yang seharusnya menjadi tempat paling suci dalam pernikahanku, untuk melakukan pengkhianatan yang paling menjijikan. Wanita itu bergerak. Kakinya sempat menyentuh betis ke sampingku secara tidak sengaja. Ia tersentak kecil, lalu tertawa lirih. Hampir saja, kalau dia bangun bagaimana? Bisik wanita itu. Dia tidak akan bangun. Dia mati sampai pagi, jawab Fahri dingin. Aku tetap mematung. Mataku terpejam sekuat tenaga. Tanganku terkepal di bawah bantal sampai kuku-kukuku melukai telapak tanganku sendiri. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus menahan amarah yang membakar ini sampai aku punya cukup bukti untuk menghancurkan mereka tanpa sisa. Malam ini, ranjangku bukan lagi tempat beristirahat. Ini adalah panggung sandiwara, dan aku adalah penonton yang paling terluka, menyaksikan kehancuranku sendiri dari jarak nol. Setiap detak jantungku terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Di belakangku, suara selimut yang bergesekan terdengar semakin intens. Aku bisa merasakan suhu tubuh mereka yang meningkat. Hawa panas yang merambat ke punggungku melalui kain piyama tipis yang kukenakan. "Fahri, lepaskan, jangan di sini," bisik wanita itu. Suaranya terdengar seperti rengekan manja yang membuat perutku mual. "Kenapa? Bukankah ini yang membuat kita bersemangat? Dia ada di sini, tapi dia tidak tahu apa-apa," jawab Fahri. Aku bisa mendengar seringai dalam suaranya. Suamiku, pria yang berjanji di depan ayahku untuk menjagaku,
ternyata adalah seorang sosiopat yang menikmati sensasi beresiko ini. Wanita itu tertawa kecil, sebuah suara yang sangat familiar di telingaku, namun aku belum bisa memastikan siapa pemiliknya. "Kamu jahat sekali pada Hana, kasihan dia. Lihatlah, dia tampak sangat menyedihkan bahkan saat tidur. Wajahnya selalu terlihat lelah." Dia memang membosankan, Siska, selalu mengeluh soal insomnia, selalu bicara soal pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Aku butuh udara segar, dan udara segar itu adalah kamu. Siska. Duniaku serasa berhenti berputar. Siska adalah sahabatku sejak masa kuliah. Dia adalah orang yang selalu mendengarkan keluh kesahku tentang insomnia ini. Dia yang menyarankanku untuk minum susu hangat sebelum tidur agar lebih rileks. Ternyata, dia bukan memberiku saran. Dia sedang memberiku instruksi agar jalannya menuju tempat tidurku menjadi lebih mulus. Tapi tetap saja, ini gila. Bagaimana kalau dia tiba-tiba sadar? Obat yang kamu campurkan ke susunya itu dosisnya tidak berbahaya, kan? Tanya Siska. Hanya dosis ringan agar dia tidak terganggu suara pintu. Jangan khawatir, fokuslah padaku sekarang. Balas Fahri. Aku merasakan tangan Fahri bergerak, bukan ke arahku, tapi melaluiku untuk menyentuh Siska. Aku merasakan berat lengan Fahri yang sempat menekan bahuku sejenak sebelum ia menarik Siska lebih dekat ke arahnya. Mereka sekarang saling berpelukan, hanya dibatasi oleh beberapa senti dari tubuhku yang sedang menegang hebat. Napas Siska kini terasa di belakang telingaku. Ia membisikkan kata-kata kotor kepada suamiku, sementara aku harus menahan diri agar tidak bangun dan mencakar wajah cantiknya yang penuh kepalsuan itu. Air mata panas mulai mendesak keluar dari sudut mataku, namun aku secepat mungkin menyerapnya dengan bantal. Aku tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kehidupan. "Aku suka kamar ini," gumam Siska. "Interiornya bagus. Nanti kalau dia sudah kamu ceraikan, aku ingin cat dindingnya diganti warna abu-abu. Aku tidak suka warna peach pilihannya ini. Terlalu pucat seperti orangnya." "Apapun untukmu, sayang. Sabarlah sedikit lagi. Aku sedang mengurus pengalihan aset rumah ini atas namaku sepenuhnya. Setelah itu dia tidak akan punya alasan untuk bertahan," jawab Fahri dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Di bawah selimut yang sama, di atas ranjang yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri, mereka sedang merancang masa depanku sebagai seorang gelandangan. Kemarahan yang tadinya membakar kini berubah menjadi kedinginan yang membeku. Aku bukan lagi Hana yang lemah. Aku adalah saksi bisu yang sedang merekam setiap kata, setiap desah, dan setiap rencana busuk mereka di dalam ingatanku. Malam itu, aku belajar satu hal. Pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan dilakukan di belakang punggungmu, tapi tepat di depan matamu saat mereka mengira kamu tidak melihatnya. Malam terasa begitu panjang, seolah waktu sengaja melambat untuk menyiksaku. Setiap gerakan di belakangku adalah belati yang menyayat harga diri. Namun, aku butuh kepastian visual. Aku butuh melihat wajah mereka saat sedang menertawakanku, agar kebencian ini menjadi bahan bakar yang tak pernah padam. Kamar kami memiliki sebuah meja rias dengan cermin besar yang menghadap tepat ke arah tempat tidur. Jika aku membuka mata sedikit saja, hanya sehalus benang, aku bisa melihat pantulan mereka melalui celah di antara bantal dan rambutku. Perlahan, dengan kontrol otot wajah yang luar biasa, aku membuka kelopak mata kiriku. Di sana, dalam remang cahaya lampu tidur yang sengaja diredupkan, aku melihatnya. Siska, sahabat yang baru sore tadi membawakanku buah tangan, sedang bersandar di dada Fahri. Pakaian tidurnya yang tipis tampak sangat kontras dengan piyamaku yang tertutup. Fahri sedang mengusap rambut Siska. Tatapan matanya penuh dengan pemujaan yang tak pernah lagi ia berikan padaku selama setahun terakhir. "Kamu yakin dia tidak akan ingat apa-apa besok pagi?" Siska berbisik. Jemarinya memainkan kancing piyama Fahri. Efek obatnya membuat memorinya sedikit kabur. Kalaupun dia merasa ada yang aneh, aku tinggal bilang dia bermimpi buruk karena insomnianya. "Dia selalu percaya padaku, Siska. Dia terlalu mencintaiku untuk curiga," jawab Fahri sambil tersenyum sinis. Melihat senyum itu di cermin, aku merasa mual yang hebat. Kepercayaan yang kuberikan selama 5 tahun pernikahan kami dianggapnya sebagai kebodohan. Tiba-tiba, Siska menatap ke arah cermin. Aku segera menutup mata, kembali menjadi mayat yang bernafas. "Tadi, matanya seperti bergerak," bisik Siska cemas. Tubuhnya menegang di ranjang. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku mengendurkan semua ototku,
membiarkan mulutku sedikit terbuka seolah-olah aku sedang berada dalam fase tidur terdalam. Aku bahkan dengan sengaja mengeluarkan suara dengkuran halus yang sangat pelan. Fahri tertawa kecil, suara yang bergetar hingga terasa ke bahuku. Kamu terlalu paranoid. Lihat, dia mendengkur. Itu tanda obatnya bekerja sempurna. Sudah, jangan pikirkan dia. Dia hanya benda mati di ranjang ini sampai matahari terbit. Benda mati. Itulah aku di mata suamiku. Mereka melanjutkan percakapan mereka, mulai membahas detail teknis tentang bagaimana Siska akan masuk ke rumah ini besok pagi lewat pintu dapur seolah-olah baru saja datang untuk berkunjung. Mereka sedang menyusun alibi di depan mukaku. Besok aku akan datang jam 9. Aku akan pura-pura membawakan sarapan, kata Siska. Pastikan dia sudah bangun dan terlihat berantakan seperti biasanya. Tentu, aku akan membuatnya merasa sangat dicintai pagi ini, agar dia tidak curiga saat kita mengobrol nanti, balas Fahri. Aku mencatat setiap detail itu dalam benakku. Jam 9, sarapan, sandiwara cinta. Menjelang pukul 4 pagi, aku merasakan Siska turun dari tempat tidur. Suara langkah kakinya menjauh, diikuti oleh suara pintu yang tertutup dan terkunci dengan sangat hati-hati. Fahri kemudian membetulkan posisinya, memelukku dari belakang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tangannya yang baru saja menyentuh Siska, kini melingkar di pinggangku. Aku merasakan dorongan kuat untuk berteriak dan menendangnya keluar dari tempat tidur ini, tapi aku menahannya. Aku membiarkan tubuhnya menyentuhku, membiarkan pengkhianatan ini meresap hingga ke tulang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden, menyilaukan mataku yang sebenarnya tidak pernah terpejam. Aku merasakan Fahri bergerak di sampingku. Ia mengecup bahuku dengan lembut, sebuah ciuman yang biasanya membuatku merasa dicintai, namun kini terasa seperti lendir siput yang menjijikkan. Pagi sayang, bisiknya dengan suara serak khas bangun tidur. Tidurmu nyenyak sekali semalam. Aku senang melihatmu tidak terjaga sampai subuh lagi. Aku membalikkan badan perlahan, memasang ekspresi bingung dan sedikit pening. Efek yang biasa ditimbulkan oleh obat tidur yang ia sangka telah kutelan. Pagi, Mas. Iya, kepalaku agak berat, mungkin karena susunya semalam. Fahri tersenyum lebar. Senyum yang sangat tulus bagi siapapun yang tidak melihat wajah aslinya di cermin semalam. Itu artinya obatnya bekerja. Kamu butuh istirahat, El. Aku bangkit menuju kamar mandi, mengunci pintu, dan segera membasuh bahuku dengan sabun berulang kali, seolah ingin menguliti jejak bibirnya. Saat aku merapikan bantal setelah keluar, jemariku menyentuh sesuatu yang kasar. Di sela-sela spray, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat pirang, warna yang sangat khas milik Siska. Aku tidak membuangnya. Aku mengambil sepotong selotip bening dari laci meja rias dan menempelkan rambut itu di dalam buku harian yang kusimpan di laci terkunci. Bukti pertama. Tepat pukul 9, bel rumah berbunyi. Wah, siapa yang datang sepagi ini? Tanya Fahri dengan akting yang luar biasa meyakinkan. Ia berjalan membuka pintu, dan semenit kemudian, suara melengking Siska memenuhi ruang tamu. Kejutan, aku bawakan krosan dan kopi kesukaan kalian. Siska masuk ke ruang makan dengan gaya ceria, mengenakan gaun bunga-bunga yang tampak segar. Matanya menatapku, mencari-cari tanda kecurigaan. Hana, kamu tampak segar pagi ini. Tidur nyenyak? Tanya Siska sambil meletakkan bungkusan makanan di meja. Aku menatapnya lekat-lekat. Siska, wanita yang beberapa jam lalu berencana mengganti warna cat dinding rumahku karena menganggapku pucat dan membosankan. Nyenyak sekali, Sis, jawabku sambil duduk di depannya. Tapi aneh, aku bermimpi ada orang asing masuk ke kamarku semalam. Baunya persis parfum vanila yang kamu pakai sekarang. Manis, tapi bikin mual. Gerakan tangan Siska yang sedang mengeluarkan kopi mendadak terhenti. Matanya melirik ke arah Fahri yang sedang menuang air. Keheningan yang tajam menusuk udara selama beberapa detik. Itu mungkin karena aku sering pakai parfum ini kalau kita jalan. Jadi terbawa mimpi? Sahut Siska dengan tawa yang dipaksakan. Mungkin juga, kataku sambil tersenyum tipis. Atau mungkin karena parfum itu tertinggal di bantal Mas Fahri? Fahri tersedak airnya. Ia terbatuk-batuk kecil sambil mengelap mulutnya. Apa maksudmu, El? Kamu bicara apa? Bercanda, Mas.
kataku sambil mengambil satu krosan dan menggigitnya perlahan. Oh iya sis, tadi aku menemukan rambut pirang di ranjangku. Panjang sekali, padahal rambutku hitam dan pendek kan? Siska meraba rambutnya sendiri secara refleks. Wajahnya mulai kehilangan warna. Fahri segera menyambar percakapan. Mungkin itu terbawa dari pakaianku setelah kita makan siang bersama Siska kemarin, El. Kamu tahu kan, rambut Siska gampang rontok. Benar juga, kalian memang sangat dekat ya. Sampai rambut saja bisa berpindah tempat. Aku menatap mereka berdua bergantian, menikmati kepanikan yang mereka sembunyikan di balik topeng ramah itu. Aku berdiri, membawa kopiku. Aku mau mandi dulu. Nikmati sarapannya. Kalian berdua tampak sangat cocok duduk berdampingan di meja itu. Aku berjalan menuju tangga. Namun sebelum sampai di atas, aku toleh kembali. Mas, jangan lupa ganti spray kamar hari ini. Aku tidak suka tidur di atas kotoran orang lain. Aku meninggalkan mereka yang terpaku membisu di ruang tamu. Aku tahu, benih ketakutan sudah kutanam. Sekarang, aku hanya perlu menunggu mereka melakukan kesalahan yang lebih besar. Sementara aku menyiapkan kamera yang akan menangkap setiap adegan menjijikan di malam Jumat nanti. Mas, kantor memintaku ke Bandung untuk audit selama 2 hari, kataku saat makan malam, sambil memotong bistik dengan gerakan yang tenang namun presisi. Fahri mencoba menyembunyikan binar di matanya, tapi gagal. Ia berusaha memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Iya, padahal aku ingin kita menghabiskan waktu bersama minggu ini. Tapi ya sudah, pekerjaan memang penting. Kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi sekali. Mungkin aku akan menginap di rumah Siska saja nanti kalau sudah pulang, agar tidak terlalu jauh ke kantor pusat. Balasku, sengaja melemparkan umpan. Oh, jangan repot-repot, El, sahutnya cepat. Siska sedang sibuk mengurus proyek interior barunya. Pulang ke rumah saja, aku pasti merindukanmu. Merindukanku? Atau merindukan kebebasan untuk membawa wanita itu kembali ke kasurku? Keesokan paginya, aku berpura-pura berangkat. Aku membawa koper, mencium pipi Fahri, dan masuk ke dalam taksi. Namun, aku hanya berputar 1 blok dan turun di sebuah kafe dekat rumah. Aku menunggu sampai mobil Fahri keluar dari garasi menuju kantornya. Begitu keadaan aman, aku masuk kembali lewat pintu gudang belakang yang kuncinya sudah kupersiapkan. Di tanganku, ada sebuah kotak berisi kamera mikroskopis seukuran lubang jarum, peralatan yang kubeli secara tunai dari toko alat mata-mata di pinggiran kota. Aku menuju kamar utama. Ruangan yang dulu kusebut sebagai tempat ternyaman, kini terasa seperti tempat kejadian perkara yang belum dibersihkan. Dengan teliti, aku memasang 1 kamera di antara ukiran kayu meja rias yang menghadap ranjang, 1 di balik ventilasi AC, dan 1 lagi tepat di dalam bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan kami berdua tersenyum lebar. Fahri tampak begitu tulus mencium keningku. Aku menusuk bagian mata fotoku sendiri dengan jarum untuk menempatkan lensa kamera. Biarkan aku melihat apa yang kau lakukan, Fahri. Sore harinya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Siska di grup WhatsApp sahabat kami. Hana, semangat ya di Bandung, jangan lupa oleh-olehnya. Aku tersenyum dingin. Aku segera membalasnya. Pasti sis, jaga dirimu baik-baik ya selama aku tidak ada. Jangan sampai kelelahan. Malam tiba. Aku bersembunyi di dalam kamar tamu yang sudah lama tidak terpakai, tepat di sebelah kamar utama. Aku duduk di lantai dengan laptop menyala, mengenakan earphone. Layar laptopku terbagi menjadi 4 sudut pandang kamera. Pukul 22.00. Suara mobil Fahri masuk ke garasi. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka. Namun, tidak hanya ada 1 suara langkah kaki. Akhirnya kita punya waktu lebih lama. Suara Fahri terdengar melalui speaker laptopku. Aku merasa agak aneh hari ini, Fahri, sahut Siska. Ucapan Hana pagi tadi, soal rambut dan parfum itu. Apa kamu yakin dia tidak curiga? Dia hanya sedang stres karena kurang tidur, sayang. Sudahlah, dia sudah di Bandung sekarang. Dia tidak punya mata di rumah ini. Aku melihat melalui kamera di meja rias. Mereka masuk ke kamar. Fahri langsung memeluk Siska dari belakang, tepat di sisi ranjang tempat aku biasanya berbaring. Aku benci warna peach ini. Siska mengusap dinding di belakang kepala ranjang. Besok, selagi dia belum pulang, aku akan membawa contoh cat abu-abu ke sini. Kita akan menggantinya segera setelah dia pergi selamanya. Ide bagus, jawab Fahri. Ia mulai membuka kancing kemejanya. Aku menonton setiap gerakan mereka dengan napas yang tertahan. Perutku melilit melihat mereka tertawa di atas bantal milikku, membicarakan rencana masa depan mereka seolah-olah aku sudah mati. Namun, aku tidak menangis kali ini. Aku menekan tombol record pada laptopku. File video ini akan menjadi surat cerai yang paling mahal dalam sejarah hidup Fahri. Besok pagi, aku akan memasak di dapur ini. Siska berkata sambil menjatuhkan diri ke kasur. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi nyonya di rumah ini. Kamu tidak perlu menunggu besok, bisik Fahri. Aku menutup mata sejenak, menahan rasa mual yang meluap. Mereka tidak tahu bahwa setiap desah dan rencana jahat mereka kini tersimpan dalam server pribadiku. Perangkap sudah terpasang. Sekarang, aku hanya perlu memutuskan
Kapan aku akan menarik pelatuknya? Melihat mereka melalui layar laptop terasa seperti menonton film horor di mana aku adalah korbannya. Namun bedanya, aku kini memegang kendali atas skenarionya. Aku duduk di kegelapan kamar tamu. Hanya cahaya biru dari layar yang menerangi wajahku yang kaku. Di layar, Siska sedang mencoba mengenakan jubah mandi sutra milikku yang ia ambil dari lemari. Ia berputar di depan cermin, mengagumi dirinya sendiri sementara Fahri menuangkan wine ke dalam gelas kristal kami. Sangat cocok untukmu, puji Fahri. Tentu saja, segala sesuatu yang ada pada Hana selalu terlihat lebih baik jika aku yang memakainya, sahut Siska angkuh. Aku meraih ponsel pribadiku. Sudah waktunya memberi mereka sedikit gangguan. Menggunakan aplikasi pengubah nomor, aku mengirimkan sebuah pesan singkat ke ponsel Fahri. Ting! Fahri meletakkan gelasnya dan meraih ponsel di meja nakas. Alisnya bertaut. Ada apa? Tanya Siska. Pesan dari nomor tidak dikenal, gumam Fahri. Ia membacanya keras-keras. Aku melihatmu. Siska terdiam. Ia menatap ke sekeliling kamar dengan cemas. Apa? Siapa yang mengirimnya? Mungkin hanya salah sambung atau orang iseng. Fahri mencoba menenangkan, meski suaranya sedikit goyah. Aku tersenyum tipis. Belum cukup. Aku menekan sebuah tombol di laptopku yang terhubung dengan sistem smart home rumah kami yang bisa dikendalikan lewat internet. Aku mengatur suhu pendingin ruangan AC di kamar utama menjadi 16 derajat Celcius, suhu terendah yang mungkin dicapai. Melalui kamera, aku melihat mereka mulai menggigil. Fahri mencari remote AC. Kenapa tiba-tiba dingin sekali? Fahri, aku merasa tidak enak, bisik Siska sambil mengeratkan jubah mandiku. Tadi siang Hana bilang dia bermimpi ada orang di kamar ini. Bagaimana kalau dia memasang sesuatu? Jangan bodoh, Hana itu gaptek. Dia bahkan tidak tahu cara mengganti password Netflix-nya sendiri. Ejek Fahri, mencoba mengembalikan kepercayaan diri Siska. Aku tertawa tanpa suara. Gaptek, aku adalah lulusan teknik informatika yang selama ini merendah demi menjaga egomu yang rapuh Fahri. Aku kembali mengirim pesan, kali ini ke ponsel Siska. Warna abu-abu tidak akan menutupi bau busuk di kamar itu Siska. Siska menjerit kecil saat membaca pesan itu. Ia melempar ponselnya ke atas kasur seolah benda itu baru saja menyengatnya. Fahri, dia tahu. Hana tahu soal cat abu-abu itu. Tenang dulu. Fahri bangkit, wajahnya mulai pucat. Ia memeriksa koridor, memastikan tidak ada orang. Dia di Bandung, Siska. Dia baru saja mengunggah foto makan malam di grup kantornya 10 menit yang lalu. Itu benar, aku sudah mengatur unggahan otomatis di media sosialku untuk memberikan alibi. Namun teror mental ini mulai bekerja. Siska mulai menangis ketakutan, sementara Fahri tampak frustrasi. Aku mau pulang, isak Siska. Aku merasa dia sedang memperhatikan kita sekarang. Kamar ini terasa aneh. Jangan pergi sekarang, nanti malah makin mencurigakan kalau ada tetangga yang lihat, bentak Fahri. Mereka duduk di tepi ranjang, saling menjauh. Tidak ada lagi kemesraan, yang ada hanyalah paranoia yang menyesakan. Aku mematikan layar laptop. Untuk malam ini itu sudah cukup. Aku ingin mereka menghabiskan malam dengan ketakutan, membayangkan mata-mata yang tak terlihat mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik bayangan. Satu malam lagi, dan aku akan mengakhiri sandiwara satu ranjang 3 nyawa ini dengan sebuah ledakan yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Pagi hari berikutnya, aku kembali ke rumah sebelum matahari benar-benar tinggi. Aku masuk dengan tenang, memastikan wajahku terlihat lelah layaknya orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Di dapur, aku menemukan sisa botol wine dan 2 gelas yang belum sempat dicuci, jejak kecerobohan mereka karena terlalu panik oleh teror pesanku semalam. Aku mencuci gelas-gelas itu dengan sangat tenang, lalu mulai menyiapkan meja makan. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki berat menuruni tangga. Fahri muncul dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur sedetik pun. El, kamu sudah pulang? Suaranya tercekat. Ia menatapku seolah melihat hantu. Auditnya selesai lebih cepat, Mas. Aku merindukan rumah, jawabku sambil tersenyum manis. Senyum yang paling tulus yang pernah kuberikan selama ini. Kenapa wajahmu pucat begitu? Kurang tidur? Iya, semalam anginnya kencang sekali. Aku agak sulit tidur. Dalihnya sambil menarik kursi. Oh ya, pantas saja. Tadi aku juga melihat Siska di depan gerbang saat aku pulang. Dia sepertinya mau mampir, jadi aku ajak dia sekalian, kataku ringan. Tepat saat itu, Siska masuk. Wajahnya lebih parah dari Fahri. Ia gemetar saat melihatku. Ia mengenakan syal tebal untuk menutupi lehernya. Mungkin ada tanda yang ditinggalkan Fahri semalam yang tak ingin kulihat. Hana, cepat sekali pulangnya, bisik Siska. Iya sis, ayo duduk. Aku bawa oleh-oleh khusus dari Bandung untuk kalian berdua. Aku meletakkan sebuah kotak kado besar yang sudah kuhias cantik di tengah meja. Mereka berdua menatap kotak itu dengan ragu. Apa ini, El? Tanya Fahri. Buka saja, ini sesuatu yang menurutku sangat cocok untuk dekorasi baru rumah kita, kataku sambil menyesap kopi. Fahri membuka pita kado itu dengan tangan gemetar. Saat tutup kotak dibuka, Siska menjerit pelan dan menutup mulutnya. Di dalam kotak itu bukan makanan atau souvenir Bandung, melainkan 2 kaleng cat warna abu-abu.
persis warna yang mereka bicarakan semalam, dan sebuah bingkai foto besar. Bingkai itu berisi foto pernikahan kami, namun bagian mataku di foto itu sudah dilubangi secara kasar, memperlihatkan lensa kamera kecil yang masih terpasang di baliknya. Warna abu-abu sis, kamu bilang kamu menyukainya kan? Aku menatap Siska dengan tajam. Dan mas, kamera ini, aku memasangnya agar aku bisa melihatmu meski aku di Bandung, dan aku melihat semuanya, sangat jelas, sampai ke desah terkecil di bawah selimut kita. Keheningan di ruang makan itu begitu pekat, hingga suara detak jam di dinding terdengar seperti dentuman meriam. Fahri menjatuhkan tutup kotak itu. Wajahnya kini tidak lagi pucat, ia tampak seperti mayat. Hana, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Fahri mencoba memulai gaslightingnya, taktik andalannya. Berhenti Fahri, potongku dingin. Jangan sebut aku gila, jangan sebut aku berhalusinasi karena insomnia. Aku punya rekamannya, 4 sudut pandang berbeda, HD, dengan audio yang sangat jernih saat kalian membahas soal pengalihan aset rumah ini. Siska mulai menangis, ia mencoba meraih tanganku. Hana, aku hilaf, aku menarik tanganku dengan rasa jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang semalam menyentuh suamiku di atas ranjangku. Kalian tahu apa yang paling lucu? Aku tidak meminum susu itu, Fahri. Aku tahu kamu membiusku selama berbulan-bulan. Aku menyaksikan kalian setiap malam dari balik mataku yang terpejam. Aku berdiri, menatap mereka berdua yang kini tampak sangat kecil dan hina di hadapanku. Malam ini adalah malam terakhir kalian di rumah ini. Aku sudah mengundang pengacaraku, orang tuamu Fahri, dan juga orang tuamu Siska untuk makan malam di sini. Kita akan menonton film dokumenter pendek bersama-sama. Hana, jangan, kumohon, teriak Fahri. Ia berlutut di lantai. Aku berjalan menuju pintu, tidak sudi menoleh lagi. Siapkan mental kalian, karena satu ranjang ini sudah terlalu sempit untuk 3 nyawa, dan aku memutuskan untuk menjadi satu-satunya yang tetap berdiri di sini. Suasana di dalam rumah terasa seperti di dalam peti mati yang tertutup rapat. Fahri mencoba mengejarku ke kamar, memohon-mohon hingga bersujud di depan pintu yang kukunci rapat. Di lantai bawah, aku bisa mendengar Siska terisak. Mungkin sedang menelepon seseorang untuk mencari jalan keluar. Tapi tidak ada jalan keluar dari kebenaran yang sudah terekam. Aku duduk di tepi ranjang yang sama yang semalam menjadi panggung maksiat mereka. Aku menatap sprei yang sudah kuganti dengan warna putih bersih. Hari ini, aku tidak merasa lelah. Insomniaku hilang, digantikan oleh adrenalin yang dingin dan tajam. Pukul 9 malam, bel rumah berbunyi. Satu persatu mereka datang. Ayah dan ibu Fahri datang dengan wajah ceria, membawa buah tangan karena mengira ini adalah syukuran kecil untuk proyek baru Fahri. Orang tua Siska pun hadir, tampak bangga melihat anak perempuan mereka yang sukses sebagai desainer interior. Hana, kamu tampak pucat. Apa kamu sakit? Tanya ibu Fahri sambil memelukku. Aku tersenyum tipis. Hanya sedikit kurang tidur, Bu. Tapi malam ini aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Kami berkumpul di ruang tengah. Meja makan sudah penuh dengan hidangan mewah yang kupesan dari restoran terbaik. Di ujung ruangan, sebuah layar proyektor besar sudah terpasang, terhubung langsung ke laptopku. Fahri dan Siska duduk berdampingan di sofa sudut. Wajah mereka lebih mirip terdakwa yang menunggu vonis mati daripada tuan rumah dan tamu. Mereka tidak berani menatap mata siapapun. Jadi, ada acara apa ini, Hana? Kenapa mendadak sekali? Ayah Siska bertanya sambil tertawa kecil. Berusaha mencairkan suasana yang terasa kaku. Aku hanya ingin menunjukkan hasil kerja keras Fahri dan Siska selama aku pergi ke Bandung kemarin. Jawabku sambil berdiri di depan layar. Kalian tahu, Siska sangat membantu dalam mendekorasi ulang kamar utama kami. Bahkan dia memberikan sentuhan yang sangat personal. Fahri bangkit dengan panik. Hana, cukup. Jangan lakukan ini di depan orang tua kita. Duduk, Fahri. Perintah ayahnya dengan suara tegas. Pria tua itu mulai merasakan ada yang tidak beres dari nada suaraku. Aku mematikan lampu ruang tengah. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya menyisakan cahaya biru dari proyektor. Video ini berjudul, Satu Ranjang 3 Nyawa. Ucapku tenang. Ini adalah catatan tentang apa yang terjadi saat seorang istri dianggap mati oleh suaminya sendiri di rumahnya sendiri. Aku menekan tombol play. Layar menampilkan rekaman hitam putih yang sangat jernih dari sudut pandang kamera di bingkai foto. Di sana terlihat Fahri menuntun Siska masuk ke dalam kamar. Suara mereka terdengar sangat jelas. Dia sudah tidur? Tanya suara Siska di layar. Sangat pulas. Dia meminum susunya tadi malam. Jawab Fahri. Suara napas tertahan terdengar dari arah orang tua mereka. Ibu Fahri menutup mulut dengan kedua tangannya. Di layar, mereka mulai naik ke atas ranjang, tepat di belakang tubuhku yang sedang pura-pura tertidur.
Astaga. Fahri, bisik ibunya. Suaranya bergetar karena malu dan hancur. Lalu adegan berpindah saat mereka membahas tentang pengalihan aset rumah dan rencana mengganti warna cat. Siska di layar tampak tertawa sambil mengelus wajah Fahri. Sementara aku yang asli duduk di kegelapan, memperhatikan kehancuran yang kini mulai merayap di wajah orang-orang di ruangan ini. Cukup, teriak ayah Siska sambil berdiri dan menampar meja. Ia menatap anak perempuannya dengan kemarahan yang meluap. Siska, inikah yang kamu lakukan di belakang sahabatmu? Lampu kunyalakan kembali. Cahayanya terasa menyakitkan bagi mereka yang kini tertunduk dalam aib. Fahri bersandar di tembok, menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara Siska menangis terseduh-seduh di kaki ibunya yang kini justru mendorongnya menjauh. Malam ini adalah malam terakhir kita berbagi satu ranjang, Fahri, kataku. Suaraku stabil tanpa sedikit pun getaran. Dan Siska, silahkan bawa cat abu-abumu itu. Tapi jangan di rumah ini. Karena besok pagi, seluruh aset ini sudah kembali menjadi milikku sesuai dengan perjanjian pranikah yang pernah kau lupakan, Fahri. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Makian, tangisan, penyesalan memenuhi udara. Namun di tengah kebisingan itu, aku merasa sangat sunyi. Perang ini sudah berakhir, dan aku adalah satu-satunya yang keluar hidup-hidup dari selimut maut itu. Kekacauan di ruang tengah mencapai puncaknya. Suara tamparan keras mendarat di pipi Fahri. Bukan dariku, tapi dari ayahnya sendiri. Pria tua yang selama ini membanggakan kesuksesan anaknya itu kini tampak layu. Wajahnya merah padang menahan malu yang tak tertangguhkan. Aku tidak membesarkan seorang pengecut yang meracuni istrinya sendiri untuk berzina, teriak ayah Fahri. Fahri tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, campuran antara kebencian dan ketakutan. Sementara itu, Siska sudah diseret paksa oleh ibunya menuju pintu keluar. Ia mencoba meraih tasnya, namun aku menghalanginya. Tinggalkan semuanya, Siska, kataku dingin. Termasuk jubah mandi sutra yang kamu pakai semalam. Itu milikku. Beli sendiri dengan uang hasil menghancurkan rumah tangga orang lain. Siska tertegun. Wajahnya basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Ia tampak sangat berbeda dari wanita angkuh yang kulihat di layar laptop semalam. Tanpa kata, ia melepas syal mahal yang melingkar di lehernya. Mungkin satu lagi pemberian dari uang suamiku, dan lari keluar rumah, diikuti oleh orang tuanya yang terus mengutuk perbuatannya. Tinggal Fahri di sana, berdiri di tengah reruntuhan sandiwaranya. Orang tuanya sudah pergi setelah meminta maaf padaku dengan isak tangis yang memilukan. Puas, Hana, desis Fahri, saat kami hanya tinggal berdua. Kamu menghancurkan karirku, namaku, dan keluargaku dalam semalam. Kamu benar-benar iblis. Aku tertawa, sebuah tawa kering yang bahkan membuatku sendiri merasa asing. Aku iblis. Kamu memasukkan wanita lain ke tempat tidurku, Fahri. Kamu memberiku obat tidur agar bisa bercinta dengan sahabatku di sampingku. Siapa yang sebenarnya iblis di sini? Aku berjalan mendekatinya. Tidak ada lagi rasa takut. Aku menyalakan semua lampu di rumah ini. Setiap sudut, setiap lorong. Hingga rumah ini terang benderang seperti sedang merayakan sesuatu. Aku menyalakan lampu ini agar kamu bisa melihat dengan jelas. Bisikku tepat di depan wajahnya. Lihatlah rumah ini baik-baik, karena mulai besok, namamu tidak akan ada lagi di sertifikat manapun. Pengacaraku sudah menyiapkan gugatan cerai dengan bukti perzinahan dan percobaan malapraktik medis atas pemberian obat tidur tanpa izin. Hana, kumohon, jangan lakukan itu. Aku akan kehilangan lisensi arsitekku jika ini masuk ke ranah hukum. Fahri mencoba memohon kembali, meraih tanganku dengan gemetar. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Kamu sudah kehilangan semuanya saat kamu memutuskan untuk menarik selimut itu di atas kepala Siska malam itu. Sekarang pergi, bawa barang-barangmu dalam satu koper. Jangan sentuh apapun yang kubeli dengan uangku. Fahri sempat ragu. Namun saat ia melihat tatapanku yang sekeras baja, ia menyadari bahwa Hana yang lembut telah mati. Ia naik ke atas, ke kamar yang kini terasa sangat asing baginya. Aku mendengar suara barang-barang dilempar ke dalam koper dengan kasar. 10 menit kemudian ia turun. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesal, Hana. Kamu akan sendirian di rumah besar yang dingin ini, ancamnya pelan. Aku lebih baik sendirian daripada tidur dengan ular yang berpura-pura menjadi suami. Jawabku mantap. Pintu depan tertutup dengan dentuman keras. Aku segera memutar kunci. Klik. Aku berjalan menuju kamar utama. Aku mencopot semua kamera mikroskopis yang telah menyelesaikan tugasnya. Aku menarik spray putih itu dan membuangnya langsung ke tempat sampah di belakang. Aku tidak akan pernah memakai spray itu lagi. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasa kantuk yang luar biasa. Tidak ada lagi napas asing di belakang punggungku. Tidak ada lagi aroma vanila yang memuatkan. Hanya ada aku, kesunyian yang jujur, dan lampu yang menyala terang benderang. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela yang kini terbuka lebar. Aku tidak butuh alarm, tidak juga butuh kewaspadaan yang mencekam.
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku terbangun dari tidur yang benar-benar tanpa mimpi. Tanpa obat, tanpa rasa takut. Aku melangkah ke kamar utama dan melihat ranjang itu. Rangka kayunya masih sama, namun jiwanya sudah mati. Pagi itu juga, aku memanggil petugas kebersihan dan tim pengangkut barang bekas. Buang semua ini, perintahku sambil menunjuk kasur, bantal, hingga bingkai tempat tidur. Semuanya, Bu, ini masih sangat bagus, tanya salah satu petugas heran. Bagi Anda ini kasur mahal, bagi saya, ini adalah tumpukan sampah sejarah. Buang, jangan sampai ada selembar benang pun tertinggal, jawabku tegas. Sore harinya, kamar itu kosong melompong. Lantai marmernya mengilat, memantulkan cahaya matahari yang jujur. Aku mengecat sendiri dinding itu. Bukan warna peach yang membosankan, bukan pula abu-abu pilihan Siska. Aku memilih warna putih porselen yang murni, sebuah kanvas kosong untuk hidupku yang baru. 1 bulan kemudian, aku duduk di sebuah kafe sambil membaca berita lokal di tabletku. Karier Fahri hancur total. Lisensi arsiteknya ditangguhkan sementara karena skandal moral dan hukum yang melibatkan percobaan malapraktik medis. Perusahaan besar yang dulu memuja bakatnya, kini memutuskan kontrak secara sepihak untuk menjaga reputasi mereka. Aku juga mendengar kabar tentang Siska. Ia tidak pernah mendapatkan istana yang ia impikan. Keluarga besarnya mengasingkannya, dan ia kini bekerja sebagai staf penjualan di sebuah toko furnitur di luar kota, jauh dari lingkaran sosial elit yang selama ini menjadi ajang pamer baginya. Fahri sempat mencoba menghubungiku melalui pengacaranya, meminta belas kasihan agar aku mencabut laporan polisi soal obat tidur itu. Aku hanya mengirimkan satu balasan singkat melalui pesanku. Ingatlah malam-malam saat aku bernapas di sampingmu sementara kau merencanakan kehancuranku. Itulah harga yang harus kau bayar. Aku menutup tabletku dan keluar dari kafe. Aku berjalan menuju toko perlengkapan rumah tangga. Di sana aku memilih sebuah selimut baru. Bahannya lembut, berwarna biru laut yang menenangkan. Aku juga membeli beberapa lilin aromaterapi beraroma kayu cendana, aroma yang sama sekali tidak mengingatkanku pada siapapun. Malam itu, aku berbaring di kasur yang benar-benar baru di kamarku yang putih bersih. Aku mematikan lampu, namun kali ini bukan untuk bersembunyi. Aku memejamkan mata, tidak ada bisikan di belakang telingaku, tidak ada pergerakan ranjang yang mencurigakan, hanya ada detak jantungku yang teratur dan hembusan napas yang bebas. Dulu ada 3 nyawa di atas satu ranjang ini, dan 2 di antaranya mencoba membunuh jiwaku. Kini hanya ada 1 nyawa di sini, nyawa yang kuat, nyawa yang merdeka, dan nyawa yang akhirnya bisa tidur dalam kedamaian yang paling dalam. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.